Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar hari ini? Semangat. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan berupa umur panjang sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar pada hari ini. Baiklah, pada hari ini tahu Ibu mau bahas apa? Kira-kira tahu. Hari ini kita akan bahas asam dan basa. Kira-kira anak ibu semua tahu nggak apa itu asam dan basa? Pernah dengar kata asam? Pernah dengar kata basa? Belum pernah? Oke. Jadi ibu jelaskan secara singkat apa itu asam dan apa itu basa. Asam adalah zat di dalam air, dia melepaskan ion H+. Sedangkan basa di dalam air dia melepaskan ion OH-. Dan apabila diukur derajat keasaman dan derajat kebasaannya, asam derajat keasamannya itu di bawah pH-nya tuh 7. Kalau basa itu di atas pH tuh 7. Jadi untuk mengukur asam dan basa ini ada sebuah alat. Kalau dulu itu bisa menggunakan lakmus merah atau kertas lakmus biru atau dengan menggunakan indikator PP. Tapi sekarang karena udah modern, ya kan? Sudah modern, pakai namanya pH meter. Jadi zat atau larutan dia diukur menggunakan pH meter, lalu muncul pH-nya. Contohnya air jeruk, dia diukur, ternyata pH-nya berapa? Contohnya 5, contohnya gitu. Misalnya 5 pH-nya. Jadi kalau di bawah 7 berarti termasuk apa? Asam. Tapi kalau pH-nya di atas 7, contohnya 9, berarti sudah termasuk basa. Oke? Ngerti? Selanjutnya, ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam yang pertama, rasa masam. Iya kan? Pasti namanya asam, jadi rasanya masam jika dicicip. Namun tidak semua asam itu bisa dicicip ya. Karena ada zat-zat kimia yang sifatnya terlalu asam itu berbahaya atau dapat melukai kulit sehingga tidak boleh dicicip. Kalau untuk air jeruk, air limun, nah itu kan masih bisa kita rasakan, masih bisa kita konsumsi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu tidak apa-apa. Ciri-ciri yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7. Tadi udah ibu sebutkan kan, dia di bawah tuh 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Nah tadi udah ibu sebutkan juga, kalau asam kuat itu kalau kena kulit kita bisa terbakar atau luka. Tahu nggak air aki di kehidupan sehari-hari kita itu banyak loh yang bersifat asam. Contohnya apa? Air aki. Tahu air aki? Air baterai. Kalau kena kulit melepuh, habis itu apa lagi? Luka. Oke. Yang keempat, reaksi dengan logam dia bersifat korosif. Korosif itu yang dapat melukai. Seperti itu. Yang kelima, merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dapat menghantarkan arus listrik. Berarti kalau ada zat dia yang bersifat asam, ketika dialiri listrik dia dapat menghidupkan lampu. Berarti dia mengandung listrik. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Bisa. Oke, selanjutnya yaitu basa. Ciri-ciri yang pertama, kalau tadi asam rasanya apa anak ibu? Asam. Kalau basa dia terasa pahit. Pernah rasain obat? Pernah. Rasanya pahit seperti obat, bukan manis seperti gula. Ciri-ciri yang kedua, dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat. Jadi dia bentuknya itu berupa kristal. Yang ketiga, tingkat kebasaannya lebih besar dari 7. Terus yang keempat, terasa licin.
Namun sama kayak asam, basa juga tidak boleh sembarang disentuh ya. Kenapa? Karena dapat melukai kulit. Selanjutnya yang keenam, dapat mengemulsi minyak. Makanya kebanyakan di kehidupan sehari-hari kita itu banyak loh contohnya basa, dia tadi bersifat licin, terus dapat mengemulsi minyak. Makanya biasanya sabun itu bersifat basa. Yang ketujuh, merupakan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Sama berarti kayak asam, karena basa juga dapat menghantarkan arus listrik. Oke, contoh-contoh asam dan basa di kehidupan sehari-hari kita banyak loh. Ini merupakan produk-produk yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita kan. Oke, contoh yang pertama adalah minuman bersoda. Ini termasuk asam. Kalau jeruk asam. Kalau ini obat mah, dia bersifat basa. Kenapa obat sakit mah ini atau obat lambung itu bersifat basa? Karena lambung kita itu di dalamnya itu merupakan ada asam yang mengatur sistem kerja lambung. Jadi apabila lambung kita terasa sakit atau radang, makanya kita minum obat mah yang bersifat basa, karena ketika basa berjumpa dengan asam itu menjadi netral. Jadi ketika asam lambung kita naik, kita minum obat sakit mah, maka asam lambung kita menjadi netral. Selanjutnya pemutih pakaian. Ini bersifat kan sabun. Pemutih pakaian bisa untuk mencuci. Jadi ini bersifat basa. Terus baking soda bersifat, dia juga bisa tuh membersihkan karat-karat di karat-karat di logam, dia bisa dibersihkan menggunakan soda. Jadi dia bersifat basa. Terakhir, asam cuka. Asam cuka bersifat apa, Anak Ibu? Asam. Oke, ini adalah contoh asam dan basa di kehidupan sehari-hari. Sering nggak jumpa sama ini? Sering sekali. Oke, sekarang terakhir Ibu mau kasih tes. Di sini ada beberapa gambar. Ibu sebutkan di sini. Yang A ini adalah odol. Odol. Apa ya? Pasta gigi. Yang B buah-buahan. Yang C sabun. Yang D Coca-Cola. Yang E air jeruk. Yang apa lagi tadi? Yang F ini sampo bayi. Habis itu ada Yakult atau yogurt. Yang terakhir ada air deterjen. Kira-kira Ibu mau tanya siapa yang bisa jawab atau siapa yang tahu odol itu bersifat apa? Basa. Apa? Basa. Kenapa? Karena odol juga bisa membersihkan gigi kita. Bersifat basa. Selanjutnya, nanti angkat tangan ya siapa yang tahu. Jangan rebutan. Kalau Yakult itu bersifat apa? Asam, benar. Oke, saya rasa anak-anak Ibu semua udah tahu contoh-contoh asam dan contoh-contoh basa di kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam